Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu ya tentu saja kalibrasi yang tidak tepat ya. Jadi itu juga akan menimbulkan error sistematik ya. Jadi proses kalibrasi yang salah seperti penggunaan nilai gravitasi basis yang tidak akurat atau kegagalan untuk memperhitungkan efek bersikeras ya, efek perubahan bentuk ya dari internal instrumen gravitasi tadi itu dapat menyebabkan error yang cukup signifikan. Tentu saja di kalibrasi ini kadang-kadang di beberapa instrumen ada di dalam gravity itu butuh suhu yang pas begitu ya. Dan kita harus kalibrasi ulang untuk mendapatkan nilai, kita harus setting sehingga kita mendapatkan sensitivitas yang pas. Tapi kadang-kadang pengkalibrasian yang tidak proper itu juga menyebabkan adanya error sistematik. Kemudian yang nomor 7 itu adalah efek suhu atau temperatur efek ya. Kita ketahui bahwasanya instrumen gravimeter yang kita punya itu mestinya dapat memuai atau menyusut karena perubahan suhu. Ya, terutama yang internal. Nah, ini tentu saja sudah terpikirkan oleh pembuatnya ya. Makanya di dalam gravimeter yang kita punya itu sudah ada pemanas internal yang suhunya diset pada nilai tertentu. Kalau tidak salah 49 kalau tidak salah atau 39 saya lupa. 49 atau 39 karena pada suhu itu adalah suhu yang digunakan untuk mendapatkan nilai tera yang paling bagus, mendapatkan sensitivitas yang paling bagus dan nilai tera untuk kalibrasi yang paling bagus pada suhu itu. Sehingga yang ini mirip seperti ayam itu ya, anak ayam itu ada pemanasnya. Kalau terlalu panas dia mati sendiri, kalau terlalu dingin dia panas sendiri. Jadi ada kayak on off-nya gitu ya. Jadi ada sistem yang mengusahakan panas di dalam gravimeter itu konstan. Kemudian yang ke-8 adalah efek tekanan udara. Ya tentu saja efek tekanan udara ini ya mestinya akan berpengaruh ya karena gravity itu dipakai untuk mengukur di tempat yang tinggi dengan tekanan udara yang kecil sampai di pinggir pantai dengan tekanan udara yang maksimum. Kadang-kadang juga gravity ini bisa dipasang di UAV ya atau airborne gravity yang dipakaikan di pesawat gitu ya atau digantung di bawah pesawat, itu tekanan udaranya menjadi kecil sekali juga karena tekanan udara di atas sana semakin kecil yang itu akan menyebabkan komponen di dalamnya maupun instrumen dalam pembacaannya itu akan berubah. Kemudian yang nomor 9 itu adalah kesalahan pembacaan skala. Ini juga sering mengenai kita ya, kesalahan pembacaan skala ini. Kesalahan pembacaan skala atau scale reading error ini. Kadang-kadang ada beberapa nilai yang mestinya harus kita skalakan. Kemudian hasil dari penskalaan itu yang akan kita gunakan. Misalkan saja saya punya suatu bentang begitu ya. Untuk nilai A sama B itu penskalanya pakai ini. Nilai B sama C penskalanya pakai ini. C sama D penskalanya pakai ini. Nah itu kadang-kadang beberapa instrumen memang seperti itu ya. Dia punya sensitivitas yang berbeda-beda gitu. Untuk range pembacaan yang berbeda-beda. Nah oleh karena itu kita harus teliti memasang penskalaannya. Kalau penskalaannya keliru otomatis error sistematis akan selalu muncul dalam pembacaan kita. Ya, di dalam data yang kita create akan selalu muncul error sistematis itu. Gitu ya. Kemudian yang nomor 10 itu adalah kesalahan pusat massa. Nah, ini walaupun kecil sekali tetapi ini juga akan menimbulkan error sistematis ya. Dia akan selalu mempengaruhi data kita dengan nilai yang konsisten. Nilai yang relatif konsisten. Gitu. Nah, itu kira-kira 10 contoh dari error sistematis yang mungkin ada di dalam pengukuran gravity. Oke, kemudian yang selanjutnya ini contoh lagi error sistematis pada seismometer.
Nah, error pada seismometer ini munculnya di mana? Ada 10 juga. Yang pertama itu pada tilt atau kemiringannya. Jadi idealnya seismometer itu terpasang secara horizontal sempurna begitu. Secara sempurna terpasang horizontal. Tetapi kadang-kadang kita masangnya ya tidak horizontal bener ya. Kadang-kadang beberapa operator memasangnya kayak ada yang agak miring sedikit gitu, walaupun sudah ada kayak Nivo gitu ya yang sebagai sensor horizontal, itu kadang-kadang tidak begitu pas juga. Nah, penyebab kemiringan dari instrumen ini akan menyebabkan error sistematis. Ya, karena kemiringan yang tetap ini akan menambah atau mengurangi nilai ukurnya bergantung dari instrumen yang kita pakai. Ya, pokoknya dia bisa merubah nilai yang diukur, tapi relatif konsisten selama kita tidak mengubah kemiringan dari instrumen. Itu ya. Ini sangat krusial di dalam pengukuran gravity. Juga kadang-kadang tilt atau kemiringan ini kalau misalkan kita melakukan pengukuran pada daerah-daerah yang berbatu atau daerah yang berpasir, itu kadang perubahan waktu itu akan berubah juga begitu posisinya, miring sedikit gitu ya. Makanya kita harus cari tempat-tempat yang relatif stabil dan kita harus memasang seismometer pada tempat yang relatif kuat dan dengan sebaik-baiknya ya, horizontalingnya. Kemudian yang kedua adalah drift atau penyimpangan instrumen. Itu sama seperti gravimeter tadi, seismometer dapat mengalami drift, yaitu perubahan pembacaan ya, pada saat nol itu kadang-kadang bergeser karena sama-sama menggunakan pegas ya. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga itu efek suhu, itu hampir sama dengan yang tadi ya. Efek suhu itu hampir semua alat itu akan terpengaruh. Oleh karena itu biasanya dicari instrumen yang memang relatif bisa bertahan pada suhu lapangan begitu ya. Tapi biasanya alat-alat yang diproduksi atau dibeli dari negara yang dingin kayak Skandinavia, kemudian Eropa Utara dan mungkin Amerika Utara atau Kanada gitu, itu kadang-kadang alat itu didesain memang untuk tidak suhu yang panas ya, suhu tertinggi mungkin 35 atau 40 gitu ya. Itu sesuatu yang sudah cukup tinggi di sana, tetapi suhu terendahnya bisa minus 30, minus 40. Padahal di tempat kita itu suhu terendah paling 16, 20 gitu ya. Pada saat survei suhu tertinggi bisa sampai 55 di tengah jalan gitu ya misalkan, bisa sangat panas sekali. Nah, ini perbedaan jangkauan suhu pada spesifikasi instrumen ini yang menyebabkan nilai pembacaannya menjadi bergeser begitu ya. Kemudian yang keempat adalah efek tahanan barometrik. Ini juga hampir sama dengan efek ketinggian tadi ya. Ya, karena fluktuasi tekanan udara pagi siang sore pada ketinggian yang sama itu kadang-kadang mempengaruhi juga perubahan posisi ketinggian dari tanah gitu ya, walaupun kecil sekali, dan ini bisa menyebabkan perubahan nilainya jadi bergeser pembacaannya. Kemudian yang kelima adalah gangguan elektromagnetik, ya ini jelas ya karena alat yang kita ukur itu berbasiskan gerakan dari magnet di dalam koil. Maka jika alat itu kita gunakan untuk melakukan pengukuran di tempat yang ada gangguan EM-nya, tentu saja kita akan mendapatkan noise EM, ya, noise EM di suatu tempat. Ini perlu kita harus hati-hati ya, atau mungkin perlu kita cek ya, bagaimana pengaruh EM terhadap pengukuran seismik ya, atau seismometer. Kemudian yang nomor 6, tentu saja kalibrasi yang tidak tepat, sama seperti tadi. Kalibrasi yang enggak pas itu ya menyebabkan akan ada pergeseran nilai, amplitudenya akan bergeser. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala dan menggunakan metode yang tepat untuk jenis seismometer yang digunakan. Nanti kita bicarakan kalibrasi pada pertemuan setelah ini. Kemudian nomor 7 itu terkait dengan linearitas sensor. Sensor seismometer diasumsikan memiliki respon linear terhadap getaran. Ya, karena sekali lagi
seismometer itu kan inputnya adalah kecepatan getaran tanah, outputnya adalah tegangan. Maunya itu ya linear. Kalau linear itu akan didapatkan persamaan yang enak gitu ya, untuk menerjemahkan dari satu titik ke titik, atau dari satu data ke data yang lain. Tetapi kalau tidak linear, nah itu kadang-kadang atau tidak linear mungkin berubah-ubah sebagai fungsi waktu, itu menjadi complicated lagi. Oke. Namun pada amplitude getaran yang sangat tinggi atau sangat rendah, sensor mungkin menunjukkan perilaku yang non-linear yang menyebabkan error sistematik. Jadi kalau kita punya seismometer yang kita gunakan untuk amplitude yang sangat kecil, itu mungkin sudah tidak linear lagi, atau amplitude yang sangat besar sampai dia klip gitu ya, sampai mengalami proses clipping. Itu kadang-kadang sensitivitasnya itu tidak linear lagi ya. Jadi sensornya itu sudah berada pada orde yang tidak linear lagi di dalam cara dia merekam gejala fisika, kemudian cara dia memberikan responnya. Kemudian yang nomor 9 adalah efek topografi lokal. Topografi lokal dapat mempengaruhi bagaimana gelombang seismik merambat dan direkam oleh seismometer. Efek ini dapat menyebabkan error sistematik jika tidak diperhitungkan. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya getaran seismik itu kan menjalar di dalam tanah ya. Kalau tanah tadi itu punya topografi yang berundulasi, ya mestinya akan ada pengaruh di dalam getarannya. Gitu. Kemudian yang nomor 10 itu terkait dengan keterbatasan digitalisasi atau quantization error. Nah, ini yang sering saya sampaikan pada kuliah di kampus, juga pernah saya sampaikan bahwasanya pendigitalan atau pengkuantisasian nilai itu bergantung dari seberapa teliti kuantifikasi yang kita miliki sama seberapa besar range yang kita miliki dalam kuantifikasinya. Kalau itu tidak dipenuhi, maka akan ada error sistematis akibat kuantisasi itu tadi. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah error sistematis pada magnetometer. Ya, contoh-contohnya yang pertama adalah zero offset, itu sama dengan yang tadi ya. Kemudian drift thermal, ya drift tapi akibat thermal, karena sensitivitas seismometer itu dapat berubah seiring dengan perubahan suhu. Kalau yang gravity tadi dan seismometer tadi mungkin terkait dengan instrumen gas yang digunakan, tetapi ini terkait dengan suhu yang menyebabkan adanya drift thermal yang menghasilkan error sistematik. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan pengukuran geomagnetik di lapangan, kita tidak menggunakan base, satu sensor kita tidak pasang ke base untuk mengukur perubahan drift begitu ya. Maka kadang-kadang kita perlu melakukan proses koreksi drift gitu tadi ya. Kita membaca di suatu titik, kemudian kita mengukur berputar, kemudian kita kembali lagi ke titik semula. Nah, ini kemungkinan karena ada drift thermal ini bisa jadi karena mengukur pagi itu masih dingin, siang itu menjadi panas. Ya, karena lingkungan dari dingin menjadi panas. Kemudian dari panas ke dingin lagi pada sore hari. Ini bisa menyebabkan drift thermal. Kemudian yang ketiga untuk magnetometer ini adalah adanya efek medan magnet lokal. Kalau kita melakukan pengukuran di suatu titik, kemudian kita berada di dekat mobil katakanlah, maka mobil itu merupakan benda yang bisa punya magnet, ya. Benda yang dia kemungkinan juga punya magnet internal di dalam mobil itu. Contohnya ya ada speaker ya, speaker itu juga ada magnetnya, dan mobil itu bisa kita anggap sebagai sebuah magnet yang stay di situ. Nah, kalau saya melakukan pengukuran di dekat itu, secara otomatis medan magnet yang saya rekam itu akan dipengaruhi oleh keberadaan mobil. Dan ini errornya sistematis namanya. Jadi nilai medan magnet yang kita ukur itu ya akan dipengaruhi oleh keberadaan mobil. Nah, biasanya kalau cara menguranginya ya kita cari usahakan area yang berada tidak dekat dengan mobil itu. Biasanya seperti itu kalau di lapangan. Juga kadang-kadang operator geomagnet itu kadang-kadang dia membawa logam ya. Membawa
entah di bajunya, entah aksesoris bajunya, entah di kantongnya, itu dia membawa sesuatu yang terbuat dari logam. Kalau yang di baju misalkan kalau cowok Casper gitu ya, Caspernya yang dari besi, misalkan ada yang dari logam. Kemudian yang perempuan mungkin ada aksesoris yang terbuat dari logam. Itu mesti akan punya sifat kemagnetan di dalam material itu. Sehingga kalau kita selalu menggunakan aksesoris itu misalkan, kemudian kalau melakukan pengukuran kita sebagai operator, maka aksesoris tadi akan mempengaruhi nilai kemagnetan yang kita ukur. Itu mirip seperti mobil tadi, disebut sebagai medan magnet lokal ya. Kemudian yang keempat itu errornya karena interferensi elektromagnetik. Nah ini kadang-kadang kita mengukur pada medan EM tapi pada frekuensi radio katakanlah ya. Radio itu kan juga punya medan EM sendiri kalau memang dipancarkan pada frekuensi radio. Tetapi kita ingin melakukan pengukuran medan EM pada frekuensi yang sama. Ya secara otomatis akan ada interferensi ya. Akan ada gangguan, bisa jadi data kita nanti dominan adalah data gelombang radio, bukan data EM yang kita inginkan. Nah biasanya interferensi elektromagnetik karena adanya kemiripan frekuensi yang digunakan ya. Makanya biasanya di dalam survei-survei atau di dalam metode-metode EM itu mereka harus dengan sangat hati-hati memilih frekuensi kerja mereka supaya frekuensi kerja mereka itu tidak terganggu oleh interferensi elektromagnetik di area ukur. Ya misalkan saja ya, kita kan ada survei yang namanya audio magnetotelurik ya. Jadi kita merekam gelombang EM pada frekuensi audio. Frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Walaupun dalam kajian EM itu termasuk frekuensi yang sangat rendah, tapi bisa jadi ada beberapa penyebab ya, yang pada frekuensi itu yang bisa menyebabkan adanya interferensi gelombang EM. Misalkan saja frekuensi PLN ya. PLN di kita itu kan 50 Hz. Itu masuk di dalam frekuensi audio magnetotelurik karena lebih besar dari 20 Hz ya pada frekuensi yang bagian bawah. Nah, itu akan menyebabkan gangguan. Misalkan saja kita juga punya dekat dengan traktor yang sedang berbunyi dan traktor tadi itu pada kecepatan sekitar katakanlah itu 100 Hz gitu ya, 100 putaran per detik atau 50 Hz nih. Yang putaran kenceng gitu 50 putaran per detik. Itu berarti kan frekuensinya berada pada frekuensi 50 Hz atau 100 Hz. Itu berada pada frekuensi yang kita ukur gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kemungkinan ada gelombang EM yang lain yang nanti akan menginterferensi data yang kita ukur. Kemudian yang kelima itu adalah kalibrasi yang tidak tepat. Jadi ini hampir semua metode geofisika ya, kalau kalibrasinya nggak beres, ya mesti akan ada error sistematis yang muncul di situ. Error sistematis yang akan menambah atau mengurangi data kita. Itu ya. Kemudian yang nomor 6 sama dengan yang saya sebutkan tadi adalah non-linearity dari sensor. Karena tentu saja medan magnet ya, medan EM atau medan magnetnya itu tentu saja punya nilai, dan nilai tadi mungkin di sensornya itu linearitasnya itu tertentu pada nilai ini sama nilai ini. Andaikan kita mengukur di luar jangkau pengukuran yang disarankan untuk sensor, ya mestinya kita akan mendapatkan sensitivitas yang tidak linear dari alat itu. Oke ya, kemudian yang ketujuh itu sifat histeresis dari magnetik ya. Jadi kadang-kadang sifat histeresis dari magnetik ini walaupun itu sebenarnya kita abaikan ya di dalam geofisika, tapi akan sangat berpengaruh juga pada saat magnetisasi dan pada saat demagnetisasi itu biasanya akan menimbulkan pola histeresis ya, di mana pola histeresis menyebabkan perbedaan pembacaan nilai medan magnet ya ketika proses magnetisasi maupun proses demagnetisasi. Nah, kalau di geofisika, di ranah geofisika ya
yang terjadi hanyalah proses magnetisasi, bukan demagnetisasi. Magnetisasinya pun induksi ya. Jadi proses magnetisasi akibat proses induksi. Karena untuk magnet-magnet yang lain mestinya akan masuk ke error yang tadi ya, dari beberapa material lokal tadi ya, nilai yang lokal. Oke, kemudian yang ke-8 adalah orientasi sensor. Nah, ini juga penting banget ya kadang-kadang. Karena kadang-kadang ada beberapa instrumen itu yang dia mengukur secara vektor ya. Jadi misalkan saja flux gate magnetometer ya, dia bisa mengukur medan magnet yang harus biasanya dinyatakan dalam arah utara, timur gitu ya, utara selatan, timur barat, atas bawah. Ada 3 komponen. Kadang-kadang cara kita meletakkan di lapangan itu juga tidak hati-hati, sehingga arahnya tadi ada pergeseran. Tentu saja kalau pergeseran arah, kalau kita punya medan magnet total begitu, kita bergeser salah posisi XYZ-nya, arah XYZ-nya kita geser sedikit, nilainya akan berubah. Jadi ini akan menyebabkan error sistematis. Karena error itu akan selalu terbaca di alat atau di alat ukur kita. Gitu ya. Kemudian yang 9 adalah efek medan magnet bumi yang bervariasi waktu. Ini contoh kita dikenal dengan diurnal ya. Diurnal variation itu adalah perubahan yang diurnal itu semestinya itu sudah bisa dikenali polanya, tetapi kadang-kadang acak ya, karena memang diurnal itu juga dipengaruhi oleh angin matahari ya, dari peristiwa di atmosfer sehingga menyebabkan medan magnet di di tempat kita ukur itu selalu berubah sebagai waktu. Kalau di survei geomagnet ya mestinya ini sudah kita koreksi sebagai koreksi diurnal variation ya. Biasanya dengan koreksi drift atau kita merekam perubahan medan magnet tadi sewaktu kita melakukan survei sebagai fungsi spasial. Sehingga ada temporalnya, ada spasialnya. Yang temporalnya nanti digunakan untuk mengurangi atau mengkoreksi variasi temporal pada survei spasial kita. Kemudian yang nomor 10 adalah keterbatasan resolusi sensor. Ini juga betul sekali. Jadi kalau range sensornya terbatas itu nanti akan ya pembacaan yang melebihi dari itu akan menjadi error ya. Resolusinya juga terbatas. Karena kan kalau yang ppm itu resolusinya sekitar 0,1 nanotesla, tetapi kadang-kadang yang lebih teliti lagi misalkan yang flux gate itu bisa 0,01 nanotesla, jadi lebih teliti lagi. Oke, jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari error sistematis pada instrumen-instrumen di